Baik, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu guru mahasiswa PBBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Baik, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Surya, kemudian saya akan mencoba mempraktekkan atau membuat alat peraga sederhana yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di sekolah. Nah, baik, agar apa? Alat dan bahannya kira-kira di sini sudah saya sediakan. Yang pertama itu untuk lempar cakram. Nah, untuk lempar cakram saya menggunakan alat yang ada berupa dua buah piring. Nanti cara pembuatannya akan saya praktekkan langsung. Nah, untuk berikutnya ini ada tolak peluru yang sudah ada di sekolah, namun jumlahnya terbatas. Saya akan memodifikasi alat peraga menggunakan bola kecil. Kemudian ini, nah berikutnya alat yang saya gunakan itu ada lakban yang nanti akan saya gunakan untuk dalam bola tolak peluru nanti. Kemudian ada juga pasir. Nah, pasir ini nanti saya akan gunakan untuk lempar cakram setelah nanti bola ini saya belah. Baik, untuk yang pertama yang akan saya kerjakan atau akan saya modifikasi alat peraganya berupa lempar cakram. Nah, dari lempar cakram ini saya akan mencoba untuk membuatnya melalui piring yang sederhana. Nah, baik, untuk cara membuatnya mari kita saksikan sama-sama video pembelajaran alat peraga yang saya gunakan. Boleh merapat kemari teman-teman? Nah, baik, yang pertama piring, dua piring atau beberapa piring kita satukan nanti. Kemudian saya akan coba satukan. Kemudian ada guna lakban di sini. Lakban ini digunakan untuk menutup piring tadi, menyatukannya. Nah, kira-kira langkah-langkahnya akan saya praktekkan langsung. Kemudian kita tutup piring tersebut, dua buah piring tadi. Kemudian hingga semuanya tertutup. Baik. Tutup pelan-pelan. Kemudian setelah semua tertutup, kita gunting lakbannya. Kemudian kita rapikan, kita tutup sampai rata agar cakramnya nanti bisa digunakan, nggak terlepas dari piringnya tadi. Kemudian kita coba rapikan supaya tampilannya juga nanti bagus dan bisa digunakan pada saat pembelajaran lempar cakram. Baik, kita kuatkan, kita eratkan lagi. Nah, setelah lempar cakram sudah menyatu dan kuat, kita rasa kuat, kita bisa menambahkan sedikit warna. Nanti warnanya kita bisa menggunakan spilox untuk nanti pada saat pembelajaran bisa kita gunakan lempar cakramnya. Nah, dari sini saya menggunakan spilox untuk membuat sedikit warna agar nanti cakramnya bisa lebih bagus lagi menarik. Sudah, kita tunggu beberapa saat hingga kering. Sambil membuatnya lagi, kita menggunakan yang satu lagi. Kita bikin beberapa buah agar nanti bisa digunakan untuk para siswa. Sama cara untuk melakukannya, kita lakban sehingga nanti semua permukaannya bisa menjadi satu. Dan sudah semua kita gunting. Kemudian kita tutup hingga permukaannya semua bisa tertutup dan bisa rapi dan bisa nanti digunakan pada saat nanti pembelajaran PJOK yang akan kita praktekkan untuk lempar cakram.
Baik, kurang lebih sudah jadi. Kemudian kita berikan warna sedikit menggunakan cat atau pilox. Oke, kira-kira nanti begini dia hasilnya. Nah, untuk yang berikutnya saya akan memodifikasi alat untuk tolak peluru. Ini peluru asli, ada ukurannya, beratnya. Ini yang 4 kilo. Kemudian yang ini ukurannya, beratnya 3 kilo. Jadi untuk memodifikasi alatnya saya menggunakan bola kecil. Nah, berikutnya cara-cara berikutnya saya akan membuat bola ini dibelah. Setelah saya belah, bola ini kita belah hingga 3/4. Nah, setelah bolanya dibelah dan sesuai dengan ukuran yang sudah kita mau, kemudian bola ini kita isi pasir untuk menyesuaikan beratnya, kira-kira 3 sampai dengan 4 kilo untuk bola ini. Kemudian kita isi dengan pasir. Baik teman-teman, boleh lihat kemari. Nah, bolanya kita isi pasir hingga nanti beratnya sesuai dengan aslinya. Baik, sambil kita isi bolanya dengan pasir. Nah, kira-kira bolanya sudah terisi dengan pasir. Kemudian agar dia tidak tumpah ataupun tidak berubah bentuknya ataupun warna apanya, komposisinya, kita menggunakan di sini lakban untuk menutup bola ini agar nanti bisa kita gunakan peluru ini nanti. Baik, saya menggunakan lakban di sini. Menggunakan lakban, kemudian bekas sayatan pisau tadi atau gunting tadi atau cutter kita tutup kembali agar pasirnya nanti tidak tumpah pada saat digunakan dalam pembelajaran tolak peluru. Baik, tutup semua. Karena alat peraga berupa alat olahraga untuk lari estafet. Untuk bahan-bahannya, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama sudah saya siapkan di sini pipa paralon untuk nanti untuk lari estafet yang akan kita gergaji atau kita potong. Kemudian ada lakban, alat demanya ada lakban. Kemudian yang berikutnya ada meteran untuk mengukur nanti paralon ataupun estafet yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ada gergaji yang akan kita gunakan untuk memotong kita paralon. Baik, kita langsung saja untuk membuat alat peraga berupa tongkat estafet yang gunanya untuk mempelajari materi lari. Baik, saya akan coba mempraktekannya. Pertama-tama kita ukur pipa paralon yang sudah kita sediakan ya, sesuai dengan ukuran untuk tongkat estafet. Kemudian saya akan ukur ukurannya untuk yang standar itu 2,91 meter. Kemudian kita akan ukur sesuai dengan kebutuhan. Baik, kemudian di sini saya menggunakan meteran. Kemudian saya akan ukur sesuai dengan yang sudah kita apakan. Baik. Nah, untuk ukurannya saya gunakan ukurannya yang standar, yaitu ukurannya 35. Nah, ukuran standarnya 29. Saya akan menandai dengan pulpen ataupun garis. Kemudian ujung yang satu saya akan coba mengukur lagi. Kemudian saya akan ukur sesuai. Nah, berikutnya kegiatan yang saya lakukan untuk lari estafet, modifikasi alat. Saya menggunakan meteran, bisa meteran yang digulung atau meteran yang biasa. Kemudian
Pipa paralon yang sudah saya ukur tadi akan saya potong untuk menjadikan tongkat estafet. Baik, saya akan tolong potongnya untuk jadinya. Ukuran. Setelah itu tongkat estafetnya sudah jadi seperti ini. Kemudian supaya pegangannya jangan licin, kita menggunakan lakban untuk pegangan nanti pada saat menggunakan lari estafet tongkat ini. Yang pertama saya menggunakan lakban. Nah, lakban yang saya gunakan ada dua warna, namun yang saya gunakan hanya lakban yang warna hitam, supaya pegangannya nanti pada saat pembelajaran lari sambung atau lari estafet tidak licin. Baik, di ujung yang pertama dan di ujung kedua kita gunakan agar nanti pada saat melakukan lari estafet tongkatnya tidak licin atau jatuh. Kemudian kita lakukan, kita gulung lagi. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita gunting ujungnya menggunakan gunting, atau bisa kita robek aja. Kemudian ujung yang berikutnya kita kasih lagi di sini, bisa menggunakan pisau cutter juga. Sudah ada tongkat cutternya. Baik, kita gunting. Ya. Nah, kemudian boleh kita tambah dengan sedikit lagi untuk pegangannya. Kemudian kita rapikan. Ya. Ya, ini untuk pegangan supaya pada saat digunakan tongkatnya tidak licin begitu. Kemudian kita sambung lagi untuk yang kedua. Baik, ini sudah tahapan finishing, artinya tongkat estafet ini sudah bisa digunakan pada saat pembelajaran lari sambung atau lari estafet juga boleh.
Baik teman-teman, Bapak dan Ibu, inilah kira-kira tongkat estafet yang akan nanti kita gunakan dalam pembelajaran untuk lari estafet. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian cara penggunaannya bisa saya praktekkan nanti pada siswa-siswa saya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Di sini saya akan membuat media pembelajaran saya berupa alat peraga untuk balok start dalam atletik. Nah, fungsinya ini nanti untuk start dalam atletik. Untuk cara pembuatan alat peraganya akan saya praktekkan. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Baik, yang pertama saya sudah menyiapkan beberapa balok yang nanti akan saya ukur sesuai dengan papan start yang digunakan untuk kategori putra dan putri. Nah, di sini sudah ada yang sudah jadi, namun dari prosesnya nanti saya akan buat finishingnya menggunakan cat atau Velox. Nah, untuk cara pembuatannya kita ukur kayu sesuai dengan ukuran dari papan balok start. Nah, kira-kira nanti ukurannya ini untuk balok start yang sudah jadi ini saya membikinnya kira-kira ukurannya sampai 35 sampai dengan 40 cm. Nah, baik, tahapan untuk melakukannya ya, kita akan menggergaji atau mengukur dulu kayu yang sudah kita gunakan tadi. Nah, baik, untuk tahapannya juga kita akan mengukur terlebih dahulu sesuai dengan ukuran balok start nantinya. Nah, kemudian kita gariskan dulu menggunakan meteran. Nah, kebetulan meteran yang ada yang saya gunakan meteran seperti ini bentuknya. Nah, pertama-tama kita ukur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita tandai. Nah, berikutnya kita ukur lagi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita garis. Nah, kemudian papan ini kita potong sesuai dengan kebutuhan untuk nanti pijakan pada posisi start kita. Setelah kita tandai dan garisi. Nah, berikutnya akan saya coba potong menggunakan gergaji. Baik. Saya coba potong atau gergaji. Kita mengikuti garis yang sudah kita gariskan tadi pada roti atau kayu. Kemudian seperti ini kira-kira bentuknya. Kita kemudian satu lagi kita bikin untuk nanti untuk yang di ujung satu dan di ujung yang kedua. Kita coba potong sama-sama. Baik, sudah cukup untuk ujung yang satu dan ujung yang kedua. Kemudian untuk berikutnya kita menggunakan balok satu lagi seperti yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Kemudian saya akan coba buat lagi yang satu lagi untuk media pembelajaran atau alat peraga yang nantinya akan kita gunakan dalam proses pembelajaran PJOK materi atletik. Berikutnya kita potong. Kemudian kita sesuaikan. Nah, untuk papan start ujung yang pertama kita buat di ujung yang pertama seperti ini. Kemudian kita ambil paku. Pakunya boleh yang ukuran sedang ataupun yang kecil. Namun saya gunakan di sini ukuran sedang agar nanti dia tidak lepas atau copot. Kira-kira pakunya seperti ini, teman-teman. Si 2 inci.
Baik, kemudian ujung satu lagi kita bikin juga seperti ini. Kita paku kembali ujung yang satunya. Agar lebih kuat bisa kita tambahi paku lagi. Nah baik teman-teman, kira-kira beginilah bentuk papan start atau yang apa yang kita gunakan untuk atletik nanti. Kemudian saya menggunakan sedikit pewarna. Ini dia, kita warnakan papan start kita ini. Baik, saya menggunakan pilox di sini, tidak cat, agar lebih simpel dan lebih cepat. Kemudian ujung yang satunya. Kemudian sisi sampingnya lagi, satu lagi. Nah, sebelum digunakan, alangkah baiknya kita tunggu hingga kering beberapa saat, sehingga nanti bisa kita gunakan. Namun untuk menunggu kering, saya akan coba mempraktekkan papan start yang sudah ada, yang sudah jadi, yang kedua yang tadi barusan saya bikin. Nah, untuk cara pelaksanaannya dalam melakukan start dalam lari atletik, kira-kira seperti ini. Nah, papan start atau alat peraga yang sudah selesai kita letakkan di tanah atau lantai, kemudian kita posisikan kedua kaki kita. Baik, kemudian di sini, kemudian kita gunakan untuk posisi untuk berlari. Pada hitungan ketiga, saya coba melakukan start dengan menggunakan gaya jongkok. Hitungan aba-abanya, bersedia, siap. Kemudian ya, lari. Baik, kira-kira begitulah alat atau media, alat peraga yang saya gunakan untuk papan start atau balok start dalam nomor atletik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, saya akan mempraktekkan cara membuat alat peraga berupa untuk kun atau pembatas, berupa kun bulat dan kun panjang atau kerucut. Nah biasanya kun itu bentuknya seperti kerucut, namun saya sini memodifikasi alatnya dan bahannya. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Nah baik, di sini saya menggunakan untuk kun itu atau kerucut yang biasanya digunakan untuk pembatas, untuk kebugaran jasmani, biasanya digunakan untuk kun. Namun saya menggunakannya botol aqua bekas. Nah botol aqua bekasnya akan saya isi pasir, kemudian bahan-bahannya bisa kita lihat sama-sama kemari. Nah saya sudah menyediakan yang namanya botol bekas, disesuaikan untuk nantinya saya praktekkan dalam pembelajaran untuk kebugaran jasmani. Nah kun ini digunakan sebagai pembatas. Nah langkah-langkah berikutnya, botol aqua atau botol bekas yang sudah tidak dipakai lagi saya isi pasir, kemudian begitu juga sampai dengan botol-botol yang lain saya isi pasir. Kemudian setelah nanti cukup ataupun sudah sesuai dengan pasirnya sesuai dengan botol terisi, saya akan memakai ini untuk sebagai kun. Bisa juga digunakan untuk dribble bola, kemudian untuk pembatas dalam permainan sepak bola. Kira-kira sudah mulai cukup.
saya rasa cukup untuk pengisian pasirnya. Kemudian ada juga yang berukuran besar. Nah, di ukuran besar ini nanti untuk yang ukuran besar saya menggunakannya untuk sebagai pembatas. Namun yang saya gunakan sudah terisi. Nah, baik untuk cara memakai atau menggunakan tekun ini supaya juga bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, saya menggunakan juga pilox agar warnanya agak sedikit berwarna supaya nanti tampilannya menjadi lebih bagus. Nah, saya coba mepiloxkan. Baik, kita coba untuk pilox secukupnya saja. Kemudian yang lain saya juga sampai dengan botol yang berikutnya. Ya. Juga dengan yang besar. Nah, kemudian atau Kabupaten Nias. Baik, dari alat-alat yang sudah saya siapkan, yang sudah saya buat, ada 5 ataupun 4 perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan dan yang sudah saya modifikasi. Yang pertama itu adalah tongkat estafet. Nah, yang ini tongkat estafet ini digunakan untuk lari estafet. Ya, digunakan pada saat lari, contoh ya, ada di sini teman kita, kemudian dari posisi start berdiri, kita lari, kemudian kita memberikan tongkat ini kepada teman kita yang ada di nomor 2. Begitu juga dan seterusnya sampai dengan garis finish. Nah, tongkat estafet ini saya sederhana, kemudian menggunakan pipa paralon. Pipa paralon di ujung pertama dan di ujung kedua saya menggunakan lakban agar pegangannya tidak licin. Nah, berikutnya saya akan mempraktekkan alat peraga saya yang sudah saya selesai siapkan. Yang berikutnya itu ini kerucut. Nah, kun ini digunakan untuk pembatas, bisa juga untuk melatih kebugaran jasmani, komponen kekuatan. Saya akan coba mempraktekannya ya. Ini kun ini dibikin caranya, kemudian nah, setelah kun ini bisa saya bariskan, nah kun berikutnya akan saya kasih ambil lagi. Saya coba bikin. Kemudian ada 2 lagi botol aku yang sudah saya isi pasir, yang kebetulan botolnya agak besar, saya gunakan untuk di awal dan di ujung. Dan di sini. Kemudian satu lagi yang besar saya gunakan di ujung. Nah, baik, dari sini kita gunakan untuk lari zigzag untuk kebugaran jasmani. Kira-kira seperti ini. Perhatikan, saya lari. Kemudian bisa lari kembali lagi. Baik, kira-kira caranya untuk menggunakan kun tadi bisa seperti ini, dan juga bisa digunakan untuk mendribble bola. Nah, pada pembelajaran berikutnya saya akan praktekkan menggunakan untuk mendribble bola kepada siswa-siswa saya dalam proses pembelajaran.
Baik, itulah tadi kun sederhana yang saya gunakan menggunakan barang bekas berupa botol aqua yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, berikutnya media ataupun alat peraga yang sudah saya siapkan. Ini ada yang asli, ini yang ukuran 2 kilo. Kemudian yang ini yang satu lagi ukuran 1,5 kilo. Nah, rem cakram ini sudah saya modifikasi menggunakan alat sederhana dan sudah saya berikan pewarna atau warna untuk menyesuaikan lempar cakram yang akan saya laksanakan. Baik, penggunaan dari lempar cakram ini kira-kira akan saya praktekkan seperti ini. Kemudian lari, kemudian tolak. Nah, kira-kira begitulah cara saya untuk melakukan lempar cakram nomor atletik yang bisa saya praktekkan. Demikian, baik. Baik, ini merupakan lempar cakram sederhana yang saya gunakan. Nah, berikutnya saya akan coba mempraktekkan untuk nomor tolak peluru. Nah, untuk tolak peluru ini ada yang aslinya. Yang pertama, ini yang 3 kilo. Ada ukurannya. Kemudian ini yang 4 kilo. Nah, yang 4 kilo. Nah, untuk yang sudah saya modifikasi dengan menggunakan bola kecil ada 2. Nah, kira-kiranya beratnya sudah saya isi pasir sehingga agak berat. Baik, saya akan coba mempraktekkannya untuk gaya obrin. Nah, untuk tolak peluru ini sendiri saya menggunakan gaya obrin. Kemudian 1, kemudian ditolak ke ujung. Baik, kira-kira begitulah cara saya untuk alat peraga yang saya modifikasi dengan menggunakan alat sederhana dalam proses pembelajaran PJS nantinya. Kurang lebihnya dari alat peraga yang saya lakukan, semoga bermanfaat nanti untuk proses pembelajaran yang saya lakukan pada pelajaran PJOK. Demikian dari saya Surya Dharma Pangkar, mahasiswa PBG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. Salam olahraga sportif.